Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Kata remaja sudah sangat sering didengar. Mungkin ada sebagian teman-teman yang bingung apa arti remaja yang selalu diucapkan oleh orang-orang, baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan di luar sekolah. Ada yang beranggapan arti remaja itu adalah peralihan dari anak-anak menjadi orang dewasa. Ada pula yang beranggapan bahwa jika ada perubahan pada tubuh seorang anak, maka dia dianggap sudah besar atau dewasa. Seperti ketika seorang perempuan mendapatkan menstruasi untuk pertama kalinya, maka anak tersebut dianggap sudah besar. Apakah benar seperti itu? Daripada kita bingung, yuk teman-teman, kita belajar apa itu kita sebagai seorang remaja. Pertama-tama, kita akan belajar apa sebenarnya masa remaja. Masa remaja itu merupakan masa peralihan antara masa anak-anak dan masa dewasa yang ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangan biologis maupun psikologisnya. Secara biologisnya akan ditandai dengan tumbuh serta berkembangnya seksual primer dan seksual sekunder. Sedangkan secara psikologisnya ditandai dengan sikap dan perasaan, keinginan dan emosi yang labil atau tidak menentu. Dalam tumbuh kembang kita menuju dewasa, kita sebagai remaja akan melewati beberapa tahapan. Apa saja? Yang pertama, ada masa remaja awal atau dini. Dengan rentang usia pada masa remaja awal adalah 10 sampai 13 tahun. Di sini teman-teman yang berusia 10 sampai 13 tahun sudah merasa lebih dekat dengan teman sebaya, merasa ingin bebas, dan sudah mulai memperhatikan keadaan tubuh. Selanjutnya, yang kedua, ada masa remaja pertengahan dengan rentang usia 14 sampai 16 tahun. Di sini, teman-teman yang berusia 14 sampai 16 tahun sudah mulai mencari identitas diri, mulai ada rasa tertarik dengan lawan jenis, dan kemampuan berpikir khayalnya semakin berkembang. Terakhir, ada masa remaja lanjut dengan rentang usia 17 sampai 19 tahun. Di sini teman-teman yang berusia 17 sampai 19 tahun mulai menampakkan pengungkapan kebebasan diri, lebih selektif dalam mencari teman sebaya, sudah terbentuk citra dirinya dan memiliki kemampuan berpikir khayal. Pada masa remaja, dengan usia antara 10 sampai 19 tahun adalah suatu periode masa pematangan organ reproduksi yang biasa kita dengar dengan sebutan pubertas. Masa pubertas ini ditandai dengan terjadinya perubahan-perubahan fisik meliputi penampilan fisik, contohnya bentuk tubuh dan fungsi fisiologisnya, yaitu kematangan organ-organ seksual. Perubahan fisik yang terjadi pada masa pubertas ini adalah peristiwa yang paling penting, berlangsung cepat serta tidak beraturan. Hormon-hormon mulai diproduksi dan mempengaruhi perubahan tubuh yang disertai dengan perkembangan bertahap dari karakter seksual primer mencakup perkembangan organ-organ reproduksi, sedangkan karakteristik seksual sekunder mencakup perubahan dalam bentuk tubuh sesuai jenis kelaminnya. Contohnya, kita remaja putri ditandai dengan menarche atau yang biasa disebut menstruasi pertama. Tumbuhnya rambut-rambut di ketiak dan alat kelamin, pembesaran buah dada, serta pinggul. Sebelum kita masuk apa itu menstruasi, kita harus tahu lebih dulu bagian-bagian organ reproduksi kita, teman-teman. Ini adalah organ reproduksi kita, teman-teman. Bisa kita lihat bersama, ada yang berbentuk oval. Ini dinamakan ovarium atau indung telur. Di sini, sel telur atau ovum kita dihasilkan.
Selain itu, di sini juga hormon kita, yaitu estrogen dan progesteron, dihasilkan. Hormon estrogen ini berfungsi untuk mempertahankan sifat seksual sekunder kita, teman-teman, dan membantu proses pematangan sel telur atau ovum. Sedangkan hormon progesteron berfungsi untuk memelihara kehamilan, yang dimana kehamilan itu dapat terjadi jika sel telur atau ovum bertemu dengan sel sperma, dan akhirnya terjadi pembuahan. Selanjutnya, di sini ada tuba falopi. Tuba falopi yang berfungsi sebagai tempat fertilisasi atau pembuahan serta sebagai jalan bagi sel telur menuju rute selanjutnya. Di rute selanjutnya ini ada uterus atau rahim. Teman-teman, uterus ini memiliki 3 lapisan. Pertama, perimetrium sebagai lapisan paling luar, kedua, miometrium sebagai lapisan kedua, dan ketiga, endometrium sebagai lapisan paling dalam, di mana sebagai tempat pertumbuhan janin jika terjadi pembuahan, dan akan meluruh setiap bulannya jika tidak dibuahi atau biasa kita kenal dengan menstruasi. Lalu semakin kita ke bawah, di sini ada bagian dasar uterus yang mengecil, disebut sebagai serviks atau leher rahim. Dan terus ke bawah ini ada vagina kita, teman-teman. Selanjutnya, kita akan belajar tentang menstruasi. Kita remaja putri akan mendapatkan menarche atau biasa disebut dengan menstruasi pertama. Menarche ini biasa terjadi dalam rentang usia 10-16 tahun, dan hal ini merupakan suatu tanda yang penting bagi kita seorang perempuan, karena menunjukkan adanya produksi hormon yang normal yang dibuat oleh hipotalamus dan yang kemudian diteruskan oleh ovarium atau indung telur dan uterus atau rahim, sehingga selama sekitar 2 tahun, hormon-hormon ini akan merangsang pertumbuhan tanda-tanda seksual sekunder. Nah, selanjutnya kita akan membahas proses menstruasi. Proses menstruasi merupakan sebuah siklus yang berlangsung kurang lebih 1 bulan, di mana siklus menstruasi normalnya dapat berkisar dari 21 hari hingga 35 hari. Siklus menstruasi ini terbagi menjadi 3 fase, teman-teman. Fase pertama ada fase folikuler. Fase folikuler ini berlangsung mulai hari pertama sampai hari ke-13. Pada fase ini terjadi perkembangan folikel di ovarium yang dibantu oleh hormon FSH. Selain itu, folikelnya berkembang juga menghasilkan hormon estrogen. Hormon estrogen akan mempengaruhi perubahan sekunder pada perempuan. Selain itu, teman-teman, hormon ini akan memicu kelenjar pituitari di otak sehingga menghasilkan hormon LH. Fase kedua ada fase ovulasi. Fase ini terjadi pada hari ke-14. Proses ovulasi ini merupakan proses pengeluaran sel telur dari folikel yang dipicu oleh hormon LH. Sel telur akan bergerak oleh dorongan silia menuju tuba falopi. Fase yang ketiga adalah fase luteal. Fase ini berlangsung mulai dari hari ke-15 sampai hari ke-28. Pada fase ini, hormon yang berpengaruh adalah hormon progesteron. Sebenarnya, hormon progesteron berfungsi untuk memproses implantasi yang menyebabkan proses penebalan dinding rahim, sehingga pada dinding rahim banyak terdapat pembuluh darah. Namun, karena tidak terjadi fertilisasi, maka akan terjadi penurunan hormon progesteron dan hormon lainnya, sehingga teman-teman terjadilah peluruhan dinding rahim, atau yang biasa disebut menstruasi. Untuk menstruasi pertama, normalnya terjadi saat remaja putri menginjak usia 11-14 tahun. Lalu bagaimana dengan menstruasi pertama atau menarche? Sebelumnya, menarche atau menstruasi pertama memiliki beberapa tanda ketika kita mendapatkannya, teman-teman. Menarche ini ditandai dengan keluarnya darah dari vagina yang awalnya berupa bercak berwarna kecoklatan dalam jumlah sedikit. Kemudian darah menjadi merah dan jumlahnya lebih banyak pada hari-hari berikutnya. Dan terus berlanjut sampai intensitas berkurang, diikuti dengan berakhirnya menstruasi. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir dan panik ya.
Selanjutnya, kapan terjadinya menarche atau menstruasi pertama ini? Menarche dapat terjadi lebih awal, yaitu pada usia 9 tahun atau bisa juga lebih lambat, bisa sampai usia 15 tahun. Kok bisa? Kondisi lebih awal mendapatkan menstruasi dapat dipengaruhi oleh hormon atau kelenjar, sedangkan kondisi terlambat menstruasi dapat dipengaruhi oleh penyakit. Perbedaan menarche atau menstruasi pertama antar individu remaja putri biasa terjadi, karena hal ini dipengaruhi oleh pola makan, berat badan, stres, dan aktivitas fisik. Selanjutnya, yuk kenali tanda-tanda dan gejala hendak menstruasi yang pertama teman-teman. Mulai dari perut terasa kram, munculnya jerawat karena kadar hormon tubuh yang meningkat menjelang menstruasi, payudara terasa padat dan nyeri saat disentuh, pola tidur terganggu, mood swing, dan nafsu makan meningkat. Kita sudah tahu menstruasi. Sekarang kita akan membahas beberapa gangguan haid dan gangguan pada siklusnya. Gangguan haid yang pertama ada hipermenore. Hipermenore adalah perdarahan haid yang lebih banyak dari normal atau lebih lama dari normal yang terjadi selama 2-7 hari. Bisa lebih dari 8 hari. Penyebabnya ini karena terjadi ketidakseimbangan kadar estrogen dan progesteron. Yang kedua ada hipomenore. Hipomenore adalah kondisi ketika darah yang keluar saat menstruasi lebih sedikit dari biasanya. Penyebabnya dapat terjadi karena berat badan atau lemak tubuh berkurang, sedang banyak pikiran atau stres, serta rendahnya hormon kewanitaan. Selanjutnya, gangguan pada siklusnya. Yang pertama ada polimenore. Polimenore ini adalah kondisi di mana seorang perempuan mengalami siklus menstruasi kurang dari 21 hari, sehingga akan lebih sering mendapatkan menstruasi. Salah satu penyebabnya bisa karena stres. Yang kedua, oligomenore. Oligomenore adalah kondisi di mana siklus menstruasi yang biasanya normal bergeser jadi lebih dari 35 hari, sehingga siklus menstruasinya tidak teratur dan ada yang sama sekali tidak mendapatkan menstruasi selama 90 hari. Penyebabnya bisa karena terlalu sering berolahraga berat, gangguan ovarium atau indung telur, berlebihannya hormon prolaktin dalam tubuh. Yang ketiga, amenore. Amenore adalah kondisi tidak terjadinya menstruasi. Ada beberapa penyebabnya, bisa karena gangguan pada organ reproduksi dan gangguan hormonal, seperti adanya sumbatan di saluran reproduksi lubang vagina tertutup total oleh selaput darah sejak lahir, gangguan tiroid, kelebihan hormon prolaktin, stres yang berkelanjutan. Yang keempat, dysmenore. Dysmenore adalah rasa sakit dan nyeri yang muncul saat sedang menstruasi. Dysmenore ini ada dua jenis. Pertama, dysmenore primer, di mana tidak disebabkan oleh masalah pada organ reproduksi dan biasa terjadi karena peningkatan hormon prostaglandin, sehingga memicu kontraksi dari uterus atau rahim, dan kontraksi ini menimbulkan keluhan nyeri. Kedua, dysmenore sekunder, yang disebabkan oleh patologi pada organ reproduksi, seperti endometriosis. Baiklah teman-teman, setelah kita tahu menstruasi dan gangguannya, sekarang kita harus tahu bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi kita selama menstruasi. Pertama, kita harus rajin ganti pembalut. Pembalut diganti 4-6 jam sekali. Hal ini sangat penting agar alat reproduksi kita tidak terinfeksi dan tidak berbau, sehingga kebersihan dan juga kesehatan alat reproduksi kita tetap terjaga. Kedua, bersihkan alat kelamin secara teratur dan dengan cara yang benar, yaitu dari depan ke belakang, dari alat kelamin atas sampai ke anus, dan bukan sebaliknya. Hal ini kita lakukan untuk menghindari perpindahan bakteri dari anus ke alat reproduksi, yaitu vagina kita. Ketiga, pilih pembalut dengan daya serap tinggi dan tidak beraroma. Kenapa? Karena ketambahan parfum pada pembalut bisa jadi pemicu kulit alat kelamin menjadi gatal dan memicu keputihan. Keempat, cuci tangan sebelum dan setelah mengganti pembalut.
Dengan mencuci tangan 6 langkah berguna untuk mencegah bakteri yang ada di tangan ke vagina, sehingga memperkecil terjadinya infeksi. Kelima, pakai celana dalam yang menyerap keringat dan rajin mengganti pakaian dalam, karena penggunaan celana yang tidak ketat dan berbahan katun bisa membantu vagina tetap kering, sehingga tidak terlalu lembab dan tidak menimbulkan rasa gatal. Keenam, mengonsumsi makanan sehat serta menjaga pola makan sehat. Sekian tadi teman-teman, kita sudah belajar banyak hal seputar remaja putri dan menstruasinya. Semoga ilmu yang kita dapatkan bersama ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa teman-teman. Jangan lupa jaga kesehatan termasuk kesehatan reproduksi kita teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.